Kamu pasti tahu bahwa mulai musim ini, NBA menerapkan beberapa pembaharuan. Selain bola basket NBA yang berpindah brand dari Spalding ke Wilson, ada juga peraturan baru yang sangat mengubah cara bermain dari para pemain NBA, yaitu aturan foul baiting, atau mengumpan untuk mendapatkan pelanggaran. Bahkan dikatakan bahwa peraturan ini adalah perubahan terbaik dalam puluhan tahun terakhir sejak hand check di era pertengahan 2000. Kita bisa benar-benar menyaksikan mana pemain yang benar-benar punya skill dan murni hebat, dan mana yang sebenarnya tidak sehebat itu. Beberapa pemain dalam tanda kutip di-nerf akibat peraturan baru ini. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 5 bintang NBA yang memburuk akibat aturan baru. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebelumnya, kamu harus tahu dalam keadaan apa peraturan baru ini berlaku. Di musim-musim sebelumnya, kalau Anda melakukan fake shot dan defender Anda lompat, lalu Anda lompat ke depan untuk mendapatkan kontak dengan harapan mendapatkan pelanggaran dan free throw, Anda bisa melakukannya. Namun di musim ini, bila defender Anda melompat dan Anda juga melompat ke depan, meskipun terjadi kontak, hal tersebut tak akan dianggap foul lagi. Perubahan kedua, ketika Anda drive ke dalam dan tiba-tiba meloncat membelok ke arah defender sambil menembak, dulu hal tersebut bisa dianggap sebagai defensive foul dan diberi free throw. Namun di musim ini, hal tersebut sekarang malah dianggap sebagai offensive foul. Perubahan ketiga, saat Anda melakukan jump shot dan sengaja menjulurkan kaki untuk mendapatkan kontak dari defender dan mendapatkan foul, dulu Anda bisa melakukannya. Sekarang hal tersebut tidak lagi diberi pelanggaran apa-apa. Dan perubahan yang terakhir, bila Anda melakukan drive dan sengaja merangkul tangan defender Anda untuk mendapatkan foul, dulu Anda bisa melakukannya. Namun sekarang hal tersebut justru dianggap sebagai offensive foul. Oke. Bila Anda sudah paham, mari kita bahas pemain-pemain yang di-nerf atau memburuk akibat perubahan aturan ini. Bradley Beal. Wizards memanglah tim yang jauh meningkat di musim ini. Pada tanggal video ini dibuat, yaitu 4 Desember 2021, Wizards berada di peringkat 3. Jauh di atas peringkat musim lalu yaitu 8 dan bahkan hampir tidak masuk playoff. Bradley Beal memang mendapatkan bantuan yang cukup banyak dari pemain-pemain yang dikirim Lakers dari trade Westbrook. Jadi memang wajar bahwa raihan poin yang diperoleh Beal musim ini tidak sebanyak musim lalu. Musim lalu, Beal mencatatkan 31,3 poin per game, nomor 2 di bawah Stephen Curry. Namun di musim ini, ia hanya mencatatkan 22,7 poin per game. Bisa dibilang menurun sangat drastis. Faktor lain yang mempengaruhinya tentu adalah aturan baru di musim ini. 2 musim sebelumnya, Beal mencatatkan rata-rata hampir 8 free throw setiap gamenya. Namun di musim ini, ia hanya mencatatkan 4 free throw saja. Sekarang, ia memang masih memimpin timnya dalam perolehan poin terbanyak. Ia juga pasti menjadi pemain yang paling banyak mengambil tembakan. Namun sayang, ternyata efisiensi tembakan 2 angka dari Bradley Beal menurun sangat drastis juga. Dia banyak menembak 2 angka, namun banyak yang tidak masuk. Musim lalu, ia punya effective field goal di angka 53,2%. Sedangkan musim ini, hanya 47,6%. Terendah dalam karirnya selama 10 musim. Trae Young lebih parah ketimbang Beal. Trae Young dikenal sebagai salah satu pemain yang paling memanfaatkan aturan foul baiting ini di musim-musim sebelumnya. Bahkan akibat hal tersebut, ia sempat diledek oleh Steve Nash, role modelnya sendiri. Steve Nash berkata bahwa gaya main Trae Young bukanlah gaya bermain yang baik. Dan di musim ini, omongan Steve Nash tersebut memang terbukti. Harus kita akui bahwa kecerdikan Trae Young inilah yang membawa Hawks melaju ke babak final wilayah timur musim lalu. Padahal tidak ada orang yang mempertimbangkan tim ini untuk melaju jauh di playoff. Defender Trae Young tidak berani mundur, karena ia adalah penembak yang sangat handal dari jarak manapun. Namun bila defender mendekat, Trae Young akan memanfaatkan aturan foul baiting musim lalu. Young terkenal suka melompat ke belakang saat melakukan drive untuk mendapatkan foul. Memang musim ini, rata-rata raihan Trae Young justru meningkat dari musim lalu, dari 25,3 poin per game menjadi 26,3 poin per game. Namun jumlah free throw Trae Young juga menurun di musim ini. Musim lalu, ia menembak hampir 9 free throw setiap gamenya. Musim ini, ia hanya menembak rata-rata 5,6 free throw saja. Dan Hawks pun sempat memiliki slow start di awal-awal musim ini. Luka Doncic. Kalau yang satu ini, terkenal memanfaatkan pump fake dan melompat ke depan ke arah defender untuk mendapatkan foul. Raihan rata-rata poin tiap game Luka Doncic di musim ini juga menurun. Pada musim 2019-2020, 2 musim lalu,
Doncic mencatatkan raihan 28,8 poin per game dan mendapatkan rata-rata 9,2 free throw setiap gamenya. Dua hal tersebut sama-sama tertinggi dalam karirnya. Namun di musim ini, raihan poin per game Doncic turun menjadi 25,6 poin per game dan ia hanya mendapat 5,5 free throw per game saja. Penurunan ini terbilang cukup drastis, dan Doncic sudah tidak bisa lagi mengandalkan foul baiting untuk mencetak poin. Untungnya, Doncic masih bisa memanfaatkan kemampuan tembakan 3 angkanya yang juga hebat dari jarak manapun. Doncic pun sekarang lebih suka menembak dan tidak terlalu agresif. Untung saja, di tim ini masih banyak pemain-pemain hebat lainnya. Dan Kristaps Porzingis yang sudah mulai kembali ke form All-Star-nya dulu. Dan membuat Mavericks bertengger di posisi 4 wilayah barat saat ini. James Harden. MVP 2018 inilah yang menurut kami menjadi salah satu pemain paling terdampak akibat perubahan baru ini. Banyak statistik Harden yang menurun dari musim-musim sebelumnya. Selama 7 musim beruntun, Harden mencatatkan lebih dari 10 free throw setiap game. Puncaknya pada musim 2019-2020 dengan 11,8 free throw setiap game. Bayangkan saja, setiap bertanding, Anda mendapatkan hampir 12 tembakan gratis. Kalian bisa tahu seberapa jago Harden memanfaatkan aturan foul baiting untuk mendapatkan free throw. Dan hal ini benar-benar berhasil dimanfaatkannya, di mana ia memasukkan hampir 85% free throw dalam karirnya. Harden mampu memanfaatkan semua bentuk foul baiting, mulai dari merangkul tangan lawan, menjulurkan kaki, melakukan pump fake, semua dikuasainya. Tak heran, ia bisa mendapatkan free throw sebanyak itu. Namun di musim ini, rata-rata Harden hanya mendapatkan 7 free throw saja setiap game. Memang masih terbilang banyak, 6 tetap saja menurun drastis dari musim-musim sebelumnya. Tak hanya free throw yang menurun, namun Harden hanya mencatatkan 21 poin per game saja musim ini. Padahal di masa prime-nya pada 2018-2019, ia mencatatkan 36,1 poin per game. Harden juga tak banyak melakukan drive ke dalam. Terbukti hanya 28,2% poin yang dicetaknya yang berasal dari paint area. Menurun sangat drastis dari musim lalu yang mencapai 40% di paint area. Untungnya, Harden bisa beradaptasi dengan gaya mainnya sebagai fasilitator di Brooklyn Nets, yang lebih banyak mengumpan dan mengatur offense Brooklyn Nets. Damian Lillard. Lillard kami anggap sebagai pemain nomor 1 paling memburuk akibat perubahan aturan ini. Setelah berkutat dengan rumor trade pada offseason kemarin, ia memutuskan untuk stay di Blazers musim ini. Tidak banyak perubahan yang terjadi dari roster utama Blazers. Lillard memang terkenal sebagai point guard yang all around. Tidak hanya jago menembak 3 angka, namun ia sering melakukan drive ke dalam. Nah, pada saat drive di dalam inilah, Lillard sering memanfaatkan aturan foul baiting untuk mendapatkan foul di musim-musim selanjutnya. Sebelum musim dimulai, banyak orang mengira bahwa Lillard akan menggila seperti musim-musim sebelumnya. 30 bahkan 40 poin setiap malam akan mudah didapatkan. Namun ternyata, ekspektasi orang benar-benar salah. Raihan poin per game Lillard benar-benar jatuh di musim ini. Musim lalu, Lillard mencatatkan 28,8 poin per game. Dan bahkan masuk dalam perdebatan MVP karena bisa membawa Trail Blazers ke ranking 6 musim lalu meskipun ditinggal CJ McCollum dan Jusuf Nurkic. Lillard juga rata-rata mendapatkan 7,2 free throw musim lalu. Namun di musim ini, Lillard hanya mencatatkan 21,5 poin per game saja. Free throw yang ia dapat tiap game hanyalah 4,5 free throw. Kedua terendah dalam 10 tahun karirnya di NBA. Kalau Luka Doncic masih mending, karena ia masih bisa mengandalkan tembakan 3 angkanya. Namun entah mengapa, setelah musim lalu Lillard menggila dengan tembakan 3 angkanya yang dari jarak yang sangat jauh, dan dijuluki logo Lillard, musim ini Lillard sangat melempem. Ia punya persentase tembakan 3 angka hanya 30,2% saja, terburuk dalam karirnya. Bahkan di awal-awal musim ini, ia sempat punya persentase 17% saja tembakan 3 angka. Hal itu bahkan lebih buruk dari persentase center-center di NBA. Padahal, ia menembak 9,1 tembakan 3 angka setiap gamenya. Entah ini disengaja karena ia ingin keluar di musim depan atau bagaimana, namun ini seperti bukan Lillard. Blazers pun hanya bertengger di peringkat 9 sekarang, padahal seluruh roster utamanya terbilang sehat di musim ini. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya.
Thanks for watching. I'll see you in the next video.